Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Okay, I hope you are fine today. Okay, today we will study about English. Okay, today we study about chapter 5 ya, yaitu about personal experience. Ya, nanti di dalam chapter 5 ini kita akan belajar tentang recontext, kemudian kita akan membahas activity 1 dan activity 3. Untuk activity itu kita lewati dulu. Oke, baik, silahkan diperhatikan baik-baik. Oke, pengertian recontext. Recontext adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya recontext menceritakan tentang pengalaman seseorang. Tujuan dari recontext adalah untuk menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Jadi, recontext itu adalah sebuah cerita, tindakan, atau sebuah kegiatan di mana tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca dan juga memberikan informasi kepada para pembaca. Oke, the next ciri-ciri daripada recontext. Yang pertama, menggunakan kalimat past tense atau kalimat lampau seperti went, departed, would, woke up, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last September, Paris Island, on then second day, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan conjunction dan time connectives guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Itu tadi ciri-ciri daripada recontext. Okay, the next. Nah, generic structure of recontext. Jadi strukturnya ya. Struktur daripada recontext itu yang pertama adalah orientation. Nah, orientation di sini yaitu menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa terjadi. Kemudian yang kedua yaitu events, ya, yaitu menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Kemudian yang ketiga yaitu reorientation, yaitu merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Itu tadi struktur daripada recontext. Nah, sekarang kita bahas activity ya yang ada di LKS kalian. Kalian bisa buka LKS kalian, yaitu activity 1. Listen to the tape and complete the blanks ya. Kita tidak usah mendengarkan menggunakan tape ya, kita langsung bahas saja. Last week we had an English test. Miss Rara written the test paper to us this morning. Number 1 jawabannya adalah I only made 2 mistakes. Ya, Miss Rara congratulated me because I got the best score. I was very happy. I worked really hard for the test from the very beginning. During English lesson, Miss Rara explained the material well, so I paid attention carefully. Number 2 jawabannya adalah I paid attention carefully. At home, I studied at material and I also practiced all exercise. I read the stories in my book. Ya, number 3 jawabannya adalah I read the stories in my book. I look for the meaning of the word that I didn't know in the dictionary and wrote them down. After that, I memorized the words and the meaning. I answered all questions about the stories. I also practiced all conversation and asked them. Okay, number 4 jawabannya adalah my sister helped me to study. Yeah, my sister helped me to study. We practice the conversation together. She also dictate some sentence from me and I wrote them down. Number 5 jawabannya adalah she checked my works and corrected my mistakes. Nah, itu tadi jawabannya. Nanti jangan lupa ya jawabannya, kunci jawaban yang ada di video ini kalian salin di LKS kalian masing-masing. Kemudian, nah kita bahas lagi task
activity 3 ya, activity 3 task 1, task 1 tentang joining the traditional dance competition. Nanti Ustazah berikan kunci jawabannya. Untuk teksnya kalian baca sendiri di rumah ya, untuk mempersingkat waktu karena teksnya sangat banyak sekali. Kalian bisa pahami sendiri di rumah. Nanti kita bahas langsung untuk kunci jawabannya. Nah, yang pertama kunci jawabannya adalah wool. Yang kedua airport. Terus nomor 3 crowded, nomor 4 dressing, number 5 preparation, number 6 nervous, number 7 anymore, number 8 smoothly, number 9 imagine, number 10 achievement. Ya. Oke, next. Oke, baik. Untuk yang ini adalah kunci jawaban untuk activity 3 task 1 ya. Kemudian untuk task 2-nya, nah, answer the question based on the text 1. What is the text about? Nah, jawabannya adalah the experience of someone who joined traditional dance competition. How long did the writer prepare for the events? A whole month. Yeah. What did they do when arriving in the competition venue? They went to the dressing room, did the makeup, and prepare the costume. Number 4, when did the writer go back to Yogyakarta? In the evening, ya. Okay, number 5, I still could not believe when they called my name as the winner. Ya, in paragraph 5, what does the underline word refer to? Ya, jadi yang di garis bawah itu adalah kata ganti dari in the judge, ya. Oke. Nah, sekarang tugas mandirinya yaitu kerjakan kompetens tes ya yang ada di halaman 40 sampai 41, nomor 5 sampai 10 saja. Ya, silahkan tugasnya difoto dan dikirim ke Ustazah Aris via Wapri. Maksimal hari Rabu ya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu kita belajar bahasa Inggrisnya. Tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya online ya. Insya Allah anak-anak tetap semangat. Baik, that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.